Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala anbiya'illah la siyama rasulahu al-khatam wa alihi at-tayyibina at-tahirin al-ma'sumin wa ala ashabihil muntajabin mayamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dominasi syahwat yang berlebihan, memanjakan syahwat, makan berlebihan dan sering, itu kalau terus-menerus menjadi kebiasaan, sehingga daya syahwat itu menguat, tumbuh menjadi monster yang tidak bisa dikendalikan lagi, yang akan membunuh kita, yang akan mengunyah kita dan melahap jiwa kita. Dampak lain yang buruk dari keberadaan seperti itu adalah seseorang mudah stres, mudah depresi. Karena dia menjadi tidak realistis. Kalau dominasi syahwat yang absolut menginginkan semua itu beres, semua lancar, tidak ada masalah. Padahal dalam kehidupan nyata kita bermasalah, selalu ada masalah, selalu ada musibah, selalu ada cobaan. Dunia ini satu paket dengan cobaan, satu paket dengan fitnah, satu paket dengan berbagai penyakit, satu paket dengan ketidakberesan, konflik, permusuhan, hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Orang yang tidak realistis melihat rumahnya ingin selalu beres, cucian selalu bersih, lantai selalu rapi, tidak ada virus, tidak ada kecoa, tidak ada binatang, tidak ada rayap. Itu kan tidak realistis. Tidak punya hutang, tidak punya tanggungan. Kita kan punya berbagai kebutuhan yang konsekuensinya membuat kita berhutang. Yang konsekuensinya kita punya rumah adalah roboh, rusak seiring dengan berlalunya zaman. Hujan turun akan merusakkan genting kita, plafon kita, yang akhirnya mungkin masuk binatang-binatang yang akan membuat stres. Seseorang yang tidak realistis, yang dominan syahwatnya, dominan amarahnya itu tidak realistis, tidak rasionalis, tidak seimbang. Karena tidak semua yang kita inginkan itu tercapai. Saya pernah menyaksikan orang yang membeli payung, kemudian naik kendaraan, ketika pulang ke rumah, lupa mengambil payung yang sudah dibelinya. Payung itu pergi dengan kendaraan itu, tidak bisa lagi diambil. Itu hal yang tidak bisa dikontrol, tidak disengaja. Namun setelah itu, orang itu marah-marah, memarahi, kenapa kamu tidak ingat payung itu, kenapa kamu tidak memperhatikan payung itu. Semua orang dimarahi. Semua orang sakit hati. Padahal itu sudah lenyap, sudah hilang. Nah, orang seperti itu tidak realistis, tidak rasionalis. Jadi orang-orang yang dominan syahwatnya, dominan amarahnya, akibat dia terus-terusan memanjakan keinginannya yang berlebihan dan sering, dia akan menjadi stres, depresi, karena akalnya kalah. Akal yang membuat seseorang menjadi realistis, menjadi bijak. Dan dia telah membunuh akalnya. Akalnya jatuh, bukan lagi memikirkan, berkontemplasi atau hal-hal yang universal, tapi justru jatuh ke hal-hal yang partikular. Kemudian terjadilah ilusi, delusi. Akal yang di bawah dominasi syahwat dan amarah ini berubah menjadi licik, menjadi kelicikan, menjadi siasat, menjadi bagaimana cara menipu orang. Ketika seorang tidak rasional, maka dia tidak bisa berpikir logis.
Dia akan melihat orang lain itu selalu salah. Dia akan mencaci maki setiap orang. Semua bermasalah. Akibat seringnya dia mengalami delusi dan ilusi, depresi. Dia akan mengalami depresi. Setiap hari dia menghadapi masalah-masalah. Dia tidak siap dengan masalah-masalah itu. Masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan uang. Masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan kekayaan dan sebagainya. Karena masalah itu bukan karena uang. Masalah itu adalah alami, tabi'i. Maka karena dia tidak kuat menghadapi masalah itu, dia rentan dengan stres. Apalagi kemudian dia jatuh miskin. Tidak memiliki apapun, itu adalah tumpukan akumulasi masalah yang berat. Nah, di sini bagaimana solusinya? Sebetulnya aktor utamanya itu adalah jiwa nafs itu. Nafs itu harus dicabut perlahan-lahan. Harus dikendalikan diri perlahan-lahan. Maka sedikit-sedikit kita ini mulai mengurangi keinginan kita. Menyukai makanan yang enak, yang lezat itu hanya cocok untuk generasi muda, untuk anak-anak. Mereka perlu nutrisi yang banyak dan baik. Tapi untuk usia 40-50, keadaannya justru sebaliknya. Seseorang harus mulai dilatih mengurangi kesenangan-kesenangannya, mengurangi makanannya, mengurangi jatah untuk berhubungan seksual. Dan kemudian dia harus tobat. Dia harus sujud, harus tobat agar bisa mencabut dominasi syahwat ini. Dan selain itu, obat yang paling utama adalah dia harus memberi nutrisi yang baik bagi perut kelamin. Karena kata Rasulullah, salasatun akhafuhunna ala ummati min ba'di. Ada 3 hal yang aku khawatir menimpa umatku. Adolalah ba'dal ma'rifah, kesesatan setelah mengetahui, setelah memiliki ilmu, setelah ma'rifah. Mudilatil fitan, penyimpangan karena berbagai fitnah dan hasutan. Dan gejolak nafsu untuk makan, minum, dan seks. Wasahwatul batni wal faraj, gejolak nafsu perut dan kelamin, atau seksual, atau biologis, atau horny. Nah, solusinya perlahan-lahan kita harus bisa mengendalikan diri dengan hanya memilih kesenangan yang menyehatkan jiwa, kesenangan yang akan membuat jiwa tentram. Musik, spiritualitas misalnya, itu mungkin bisa menggantikan makanan material. Dan kemudian pembelajaran filsafat untuk menjernihkan akal, untuk menyeimbangkan posisi akal sebagai penguasa bagi tubuh Anda, penguasa bagi jiwa Anda. Dengan membaca buku-buku filsafat, dengan melakukan kontemplasi, dengan melakukan tafakur, maka daya-daya akal mulai menguat lagi, mulai mengendalikan nafsu syahwat, sehingga nafsu syahwat dan nafsu perut ini di bawah dominasi akal, ditundukkan pada tempatnya. Jadi biarkan akal berdaulat dan berkuasa kembali. Pikiran menjadi jernih, pikiran menjadi bijak, pikiran menjadi sehat, pikiran menjadi rasionalis, pikiran dan jiwa menjadi realistis.
dan kemudian tumbuh. Saat itu akan tumbuh ruhani Anda, akan tumbuh spiritualitas Anda. Nutrisinya adalah puasa, nutrisinya adalah keikhlasan, nutrisinya adalah juhud, tafakur, wara, dan iffah. Tapi selalu waspada dengan gejolak-gejolak syahwat yang selalu mengincar, yang selalu suatu saat bergejolak lagi. Tenangkan jiwa itu dengan musik, dengan kontemplasi, dengan pemikiran-pemikiran brilian, dengan berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.